Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang supaya lebih kerasa nikmatnya menyampaikan dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini belum dimulai ya, baru pemanasan Bapak Ibu ya. Saya paling suka dengan salam yang tadi sudah kita sama-sama baca dan dijawab. Kenapa? Karena macam-macam salam di luar sana kan sudah kita dengar ya. Ada selamat pagi ya kan, dan teman-temannya siang, sore, malam gitu ya. Ada salam sejahtera, biasanya Pak Dr. Andas Haji Saban Nuroni sebagai Kepala Kemenak kalau menyampaikan sambutan di tempat umum kan pasti juga melibatkan salam-salam dari umat lain ya. Ya, termasuk apa namanya tadi ya, Om Swastiastu ya, Namo Buddhaya, salam kebajikan kan begitu, dan lain-lain ya. Tuntutan. Betul. Tapi harus kita akui, ternyata salam yang paling nikmat adalah salam versi kita. Versi yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena mengandung doa yang luar biasa dan bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita yang menjawab, yang menyampaikan dan menjawab doa tadi. Nah, oleh karenanya ini khusus buat Bapak Ibu yang mungkin hadir di sini yang masuk kategori mu'alaf ya. Saya sering menyampaikan di forum-forum pembinaan mu'alaf dimanapun berada, bahwa ketika kita jadi mu'alaf yang harus kita perhatikan pertama kali adalah sisi apa sih nikmatnya jadi Islam itu ya, termasuk salam ini ya. Kalau kita masih merasa kok kayaknya lebih enak pakai selamat pagi sepada, pakai salam sejahtera gitu ya, pakai yang salam yang lain ya, maka ini kita belum bisa menjadi mu'alaf yang kafah seperti yang disampaikan Pak Yai Muhi tadi ya. Makanya ketika jadi Islam pertama kali yang harus Bapak Ibu rasakan adalah manisnya iman Islam itu apa ya. Jadi kalau sudah assalamualaikum, gemar menyampaikan salam, masuk rumah assalamualaikum, ketemu saudara muslimnya assalamualaikum, bukan selamat pagi lagi, udah tahu pakai peci putih ya kan, udah tahu kepala KUA masih selamat pagi Pak kan gitu jadi kan ya. Karena banyak juga di antara kita begitu. Jadi mu'alaf tapi belum move on itu Pak ya. Jadi kita jadi mu'alaf tapi masih belum move on, masih suka produk-produk jahiliyahnya dulu gitu ya. Tapi produk barunya, produk yang Islam ini masih kurang disukai dia. Tapi nggak apa-apa, itu proses ya. Dengan pembinaan dari para bapak-bapak, ibu-ibu Paif ya, pendamping penyuluh agama Islam fungsional dari KUA, insya Allah kan pembinaannya akan berhasil menuju ke sana. Ya. Karena apa? Karena orang-orang di luar Islam itu berupaya untuk menggeser salam kita ini. Ya, makanya para pejabat kita tadi karena tuntutan akhirnya juga harus menyertakan salam ya, dalam agama yang lain gitu ya. Karena itu tadi ini upaya untuk menggeser secara tidak langsung. Bahkan orang-orang Kristen sendiri membuat salam yang mirip-mirip. Ya, misalnya ya, yang sekarang lagi tren gitu ya. Nah, ada salam versi Kristen begini. Shalom alaihim Bisem Yesua Hamasiah. Nah gitu ya. Wah gitu ya. Itu salam orang Kristen yang keren ini. Kita kan tahunya cuma salam sejahtera gitu ya, cuma shalom gitu. Tapi versi lengkapnya bukan cuma shalom Pak Bu. Tapi versi lengkapnya adalah Shalom alaihim Bisem Yesua Hamasiah. Jadi salam ya atas kalian, keselamatan atas kalian dalam nama Yesus Al-Masih gitu ya. Kurang lebih gitu artinya ya. Bismillahnya juga mereka buat ya supaya mirip-mirip seperti Islam. Kalau kita bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka bismillahnya Bismil Abi wal Ibni wa Ruhil Qudus al Ilahu Wahid begitu. Versi bismillahnya ini ya. Nah, ini menarik ini ya. Karena apa? Karena memang
Mereka kepengen isu-isu pluralisme ini ya mampu menggoyang akidah umat Islam ya, seperti itu. Baik, ini pemanasan dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang sudah melekat menghujam kuat dalam qalbi kita dan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan iman Islam kita ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah saya mewakili segenap pengurus Pondok Pesantren Al-Hadid mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Hadid yang alhamdulillah pagi hari yang indah dan cerah ini kita semua dikumpulkan dalam suasana ukhuwah Islamnya yang luar biasa baik. Bahkan alhamdulillah bisa bereuni ya dengan beliau ya, Kepala Kantor Kementerian Agama kami di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sya'ban Nuroni MA, beserta seluruh staf pimpinan dan staf dari Basnas Kabupaten Sleman yang dikoordinatori oleh Pak Kiai Muhyi yang sudah jauh-jauh hari menelpon saya, kemudian silaturahim ya ke sini menyampaikan satu kabar gembira bahwa akan ada acara seperti ini. Dan posisi saya waktu itu masih di Jakarta. Saya bilang, Pak, insya Allah saya akan berusaha untuk menggeser acara saya. Kebetulan saya ada acara juga di ini apa namanya di Basis Bank BTN pusat gitu ya. Jadi masih ada hubungannya juga sama di sini. Juga kaitannya dengan pembinaan mu'alaf juga ya. Sehingga alhamdulillah kemudian acaranya bisa diatur sehingga tadi malam menjelang subuh ya saya sudah bisa sampai di sini kembali dan bisa ikut acara ini. Ya, juga alhamdulillah yang saya muliakan yang Bapak Kabakesra kita dari Kabupaten Sleman, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mustadi MSI, yang ternyata beliau juga 7 tahun yang lalu rupanya ikut mengantarkan ya anak-anak didik beliau dari SMP 5 Jogja untuk ikut pesantren kilat kalau salah waktu itu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah berarti sudah tidak asing dengan Pondok Pesantren Al-Hadid di sini. Ya juga yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, beliau Bapak Haji Suprapto dan juga para pimpinan Basnas ya, ada Pak Zumroni, Pak Haji Kandar, Pak Andung ya, dan lain-lain ya, Bu Masruro ya. Nah, semuanya pokoknya tidak bisa saya sebutkan, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat dan juga tajim saya. Juga alhamdulillah dari Yaumu juga hadir, alhamdulillah. Yaumu dengan Al-Hadid ini udah kisah yang lama, ada perjalanan sejarah yang luar biasa dari Ibu Yuyun dengan pembinaan mu'alafnya luar biasa. Salam dari saya, Pak, mudah-mudahan bisa silaturahim lagi satu saat nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Saya Pak. Selamat tugas. Siap ya. Satu paket, satu pasang. Kalau kita amati mu'alaf kita sebetulnya semakin kesini ini semakin banyak Pak. Ya, semakin banyak ya. Jadi arus yang masuk Islam sekarang ini luar biasa ya. Ini dipengaruhi oleh apa? Faktor utama ternyata dalam kajian-kajian yang coba saya dalami itu karena di luar negeri juga banyak yang masuk Islam Pak. Contoh Inggris aja lah. Ya, di Inggris itu 7 kota wali kotanya semua agamanya
Islam, ya, di Inggris itu, ya. Dan makanya Pangeran Charles kemarin ketika diangkat jadi raja itu ngutip surat di Al-Quran itu, ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa memungkiri bahwa rakyatnya saat ini sudah banyak yang memeluk agama Islam, ya. Ada yang bilang, wah mudah-mudahan Raja Charles besok jadi Islam, gitu ya. Ya, mudah-mudahan, namanya doa ya, kita doakan mudah-mudahan. Tapi kalaupun tidak, paling tidak dia tidak tutup mata, ya, bahwa ternyata pengaruh Islam di Eropa sudah luar biasa. Nah, inilah sebabnya kemudian berpengaruh juga di Indonesia, Pak. Orang-orang Kristen di Indonesia ini kan melihat, ya, melihat dengan mata kepala mereka bahwa kejayaan Kristen itu sudah lewat, ya. Ya contoh lah, sekarang yang perang Rusia, ya, Pak Putin ini, ya. Kenapa beliau itu sekarang begitu dekat dengan Islam? Entah itu siasat politik atau apa, tapi paling tidak memang perkembangan Islam di Rusia juga pesat. Ya, dan salah satu, ya, negeri negara otonom di bawah mereka adalah Chechnya tadi, gitu ya, yang dipimpin oleh presiden Muslim beserta seluruh rakyatnya, 99% agamanya Islam semua, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, orang-orang Kristen di Indonesia ini udah mulai pada sadar, ya, bahwa ternyata agama mereka ini sudah menjadi agama yang expired, gitu ya. Sudah menjadi agama-agama yang sudah bukan relevan lagi, ya, sudah tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman. Kenapa? Karena banyak problematika kehidupan ketika dicari solusinya dalam Kristen tidak ketemu, ya, tidak ada. Sebaliknya ketika bicara di Islam, semua mampu dijabarkan, semua mampu diuraikan, ya, semua mampu dicarikan solusinya. Nah, inilah faktor yang terpenting yang menyebabkan banyak sekali kemudian saat ini di Indonesia banyak yang beragama Islam. Nah, tapi, ini untuk para pendamping mu'alaf juga harus siap, ya. Banyaknya mu'alaf yang masuk ini, ya, ada dua. Ada yang membawa, ya, aset, ya, menjadi aset buat kita. Ada juga yang membawa beban. Ya, beban, ya, Pak, ya. Yang bawa aset misalnya kalau yang masuk Islam sekerasnya Yusuf Hamka, gitu ya, itu kan orang, ya, dulunya Chinese Kristen kemudian masuk Islam beserta anaknya juga ikut masuk Islam. Ini jadi aset, Pak, ya. Kalau yang masuk Islam ini memang dari kalangan agnia-agnianya orang-orang sebelah tadi, gitu ya. Nah, misalnya contoh yang meninggal kemarin, Coach Stephen, gitu ya. Nah, itu jadi aset. Tapi kalau yang masuk Islam ini, ya, minal masakinnya mereka kan gitu. Tentu ini akan bisa menjadi beban buat kita. Ya, beban yang harus kita sama-sama pikul, maksudnya gitu ya. Kan karena kita mengelola zakat di sini, ya kan. Kemudian harus kita pilih, harus kita salurkan, ya. Jangan sampai zakat ini membuat para mu'alaf ini kemudian akhirnya cuma sekedar minta terus, ya, tapi menjadi zakat yang produktif yang bisa membuat mereka kemudian lebih maju, kan begitu harusnya. Nah, sementara kebanyakan di Indonesia ini, ya, di Indonesia ini entah rencana Allah apa kita tidak tahu. Tapi kok yang dikasih hidayah sama Allah tuh kebanyakan yang miskin-miskin. Betul tidak? Yang melarat, ya susah. Ya, ini ya kebanyakan. Dan ya contohnya di Al-Hadid lah. Saya menampung mu'alaf-mu'alaf, ya mohon maaf ya, selalu latar belakangnya dengan keluhan. Saya tidak punya tempat, saya tidak punya keluarga, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya penghasilan, saya bingung mau kemana, saya bingung mau makan apa. Pada akhirnya kemudian yang menjadi tempat berlabuhnya adalah di sini. Karena memang apa ya, memang kita siapkan tempat ini khusus untuk mereka juga kan gitu ya. Nah, ya contohnya di belakang-belakang itu, contoh itu, Aki coba berdiri Aki. Aki, berdiri Aki. Nah, ini usia sudah segini, mukanya Cina, tapi bukan toke ini. Ya, kalau Cinanya toke masih, nah ini Citato, Cina tanpa toko. Ya, terima kasih Aki ya. Kalau Cina punya toko banyak masih mending, ya kan, lumayan lah zakatnya bisa kita salurkan ya. Misalnya kemarin saya di Wonosobo baru mendakwahi seorang pengusaha kaya di Wonosobo, ya, namanya Pak Imam. Saya pikir Imam ini namanya Islam nih kan. Ternyata setelah ketemu ngobrol, bukan Ustaz, saya ini Buddha bang. Ya mukanya Cina, saya pikir Cina Islam itu. Oh Buddha, belum masuk Islam toh? Belum, tapi saya udah senang sama Islam karena ikut sholat,
sholat ikut dia. Iya, wudu bisa gitu ya. Waduh repot ini ya. Ya kan, jadi tapi kaya raya ini ya. Nah, ini kalau nanti berhasil ya, saya bimbing menjadi Islam, ini kan jadi aset kan gitu ya. Ini Cina yang benar-benar Cina toke kali ini ya. Nah, kalau kayak Aki gini ya sudah dibuang anaknya gitu ya. Kemudian bingung mau kemana, akhirnya kemudian di sinilah. Ya insya Allah mudah-mudahan dia sampai mati di sini jadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, dan mualaf-mualaf yang lain lagi lah ya, nanti kapan-kapan kita silaturahim secara khusus ya Bapak Ibu. Sehingga saya yakin juga di Sleman juga mungkin begitu ya Pak ya. Kebanyakan mualaf-mualaf yang masuk Islam ini adalah mualaf-mualaf yang harus kita tanggung beban kehidupannya. Harus kita bina, harus kita carikan solusi buat mereka gimana. Nah, ini ya, tapi saya katakan tadi kita tidak usah pesimis karena kita yakin Allah punya rencana yang indah yang akan kita lihat nanti hasilnya. Kenapa kok ya, banyak yang masuk Islam tapi kebanyakan dari kalangan yang miskin-miskin gitu ya, dari kalangan mereka ya. Kenapa? Kalau saya lihat barangkali salah satu tandanya begini, karena memang yang dideketin sama orang Kristen itu adalah orang-orang yang, nah kan begitu. Jadi wajar kalau yang mungkin nanti kembali lagi jadi Islam walaupun mungkin sudah turunan yang ke sekian ya kan begitu ya, adalah ya tetap yang masih yang miskin juga kan gitu. Jadi kayaknya mungkin biar impas nih dibalikin lagi gitu ya. Karena zaman dulu itu kan terkenal yang namanya misi Indomie membawa berkat kan gitu Pak. Ya. Mendekati orang Islam dengan pendekatan ekonomi. Dikasih iming-iming, dikasih bantuan ini, bantuan itu sehingga kemudian dia murtad dari Islamnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi titik beratnya yang mau saya sampaikan di sini adalah, dan ini pesan yang saat ini sering saya sampaikan dan ini menjadi satu pesan yang amat penting ya buat kita yang Muslim, buat kita yang peduli sama mualaf maupun buat Bapak Ibu yang mualaf sendiri. Jadi Islam itu Bapak Ibu ya, ini yang jadi mualaf ini ya, yang jadi mualaf ini menjadi pesan yang harus dilaksanakan buat Bapak Ibu yang jadi Muslim. Mudah-mudahan ini menjadi benteng supaya apa? Supaya anak cucu kita tidak ada yang murtad Pak. Karena sekarang ini pertaruhannya dua. Pertaruhan pertama ya, banyak sekarang lembaga-lembaga mualaf di Indonesia yang bermunculan, yang kemudian mereka berdakwah untuk memualafkan ya umat sebelah itu supaya jadi Islam. Tapi pertaruhan yang kedua, orang-orang sebelah juga berupaya ya dengan sekuat tenaga untuk memurtadkan kita. Ya ini sekarang ini terjadi perang sebenarnya, perang pemikiran yang luar biasa, yang sangat dahsyatnya. Sehingga satu hal yang menjadi kunci ini yang dalam pengalaman saya yang harus kita pegang adalah kalau kita jadi Islam, mau mualaf mau Islam yang dari lahir, ya, yang paling terpenting adalah sudah belum kita membuktikan eksistensi Allah dalam hidup kita. Itu sebetulnya. Ya. Mau Islam dari lahir, kalau dia ternyata gagal, maka tidak menutup kemungkinan dia bisa murtad dari Islam. Ya. Tapi kalau dia mualaf, baru kemarin masuk Islam dalam hitungan bulan, kalau dia sudah berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya, mau dikasih emas, ya, mau ditawarin duit, ya bermiliar-miliar pun untuk kembali lagi jadi Kristen, dia tidak akan mau dan tidak akan mempan godaan-godaan itu. Nah ini yang terjadi. Maka faktor penting ini harus sama-sama kita pecahkan. Sudah belum dalam hidup kita selama jadi Islam, kita membuktikan langsung nih eksistensi Allah dalam hidup kita. Maksudnya gimana sih? Nah saya jelaskan cara yang mudah aja. Misalnya kita berdoa. Sudah belum kita merasa doa kita ini diijabah sama Allah, kan begitu? Ya, ada nggak orang Islam yang ternyata itu putus asa, dia kemudian frustasi, dia kemudian mengumpat, saya berdoa kayaknya nggak pernah dikabulin sama Allah, betul? Ini yang terjadi, ya. Nah kalau ini dia sampai berucap begitu, ini gagal dia Pak. Walaupun udah jadi Islam puluhan tahun dalam hidupnya, tapi kalau sampai keluar, saya kalau berdoa, kok rasanya nggak pernah dikabulin sama Allah, ini gagal Pak membuktikan eksistensi Allah. Ya kayak gini-gini nih gampang dimurtadin Pak. Ya. Yang kedua misalnya gampang lagi lah, misalnya ya, ketika kita sholat itu kan zikir mengingat Allah. Dia sudah sholat 5 waktu, tambah duha, tambah tahajud.
Tapi ternyata apa yang dia bilang? Kok hati saya nggak tenang ya? Gimana bisa coba bayangin? Kok belum ngopi ya? Kok rasanya hidup saya kok semakin nggak beres gitu ya? Dorongan untuk maksiat justru semakin tinggi besar. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar kan gitu. Nah ini nih gagal Pak orang seperti ini. Ya, ketika dia baca Quran, dia hafal, dia pernah ikut musabaqah tilawatil Quran ya, bukan pernah jadi juara. Tapi ketika dia baca, nggak ada bedanya sama dia nyanyi lagu biasa. Ya, dia tidak mampu membedakan apa sih bedanya baca Quran sama ya baca yang lain misalnya. Dia nggak merasakan ada sesuatu dalam hatinya. Nah ini nih seperti ini nih gagal Pak. Nah orang yang seperti ini hati-hati. Nah saya khawatirnya bukan bapak-bapak di sini. Mungkin kalau bapak-bapak kepala KUA insya Allah udah nggak mungkin ya. Ya. Insya Allah ya Allah minta mudah-mudahan besok naik golongan, naik pangkat ya. Nah, langsung dikabul sama Allah kan. Nah, ya. Apalagi ditempatkan di Kapanewon yang gitu ya. Nah, itu ya. Jangan di Gunung Kidul kan itu. Masya Allah. Jadi yang kita khawatirkan siapa Pak? Pak? Anak-anak kita Pak. Ya Allah. Kita ini lupa kadang-kadang bapak ibunya itu sudah yakin saya husnul khotimah. Ya. Betul, insya Allah husnul khotimah. Tapi anak-anak kita gimana nasibnya? Ya. Anak-anak kita ini yang masih SD, yang masih SMP, yang masih sekolah, yang remaja, ini dalam posisi yang tidak aman. Ya, maka ajak diskusi Pak, ajak dialog. Dek, ya, nah, kamu kalau berdoa, tanya pertanyaan yang sederhana aja lah, buat mereka gitu ya. Pernah nggak dikabulin sama Allah? Kamu kalau zikir itu, kamu udah bisa merasakan ketenangan nggak? Itu harus ditanyain Pak. Kalau enggak tadi, kalau ternyata diem-diem Bapak cuek, nggak tahu. Kamu kalau lagi ada masalah, biasanya ngapain deh? Nonton TikTok Pak. Wah, gawat Bapak. Ya toh? Ya. Kamu kalau lagi ada masalah gimana? Kumpul sama teman-teman di kafe. Iya, kita taunya kafe itu paling ngopi kan itu ya. Tapi emangnya semua kafe cuma nyiapin kopi aja Pak? Ya. Nah, kita nggak tahu ternyata ada minuman yang diumpetin khusus kan gitu. Nggak kelihatan kan gitu. Ternyata anak kita udah mengonsumsi itu Pak. Entah narkoba, entah itu minuman beralkohol dan lain sebagainya. Ini kita harus peduli, harus cek ini anak-anak kita ini. Ya, kalau Bapak Ibu insya Allah mukanya udah simahum fi wujuhihi min asari sujud. Kan itu. Tanda-tanda bekas sujudnya udah kelihatan. Insya Allah husnul khotimah semua. Kuburan dekat di sini insya Allah. Tadi kan ngelewatin gitu. Masya Allah. Iya Pak. Jadi ya harus dipikirin tuh anak-anak kita Pak. Ya. Dan yang jadi inceran mereka itu bukan bapak-bapak. Ya. Nah ini udah. Kalau bahasa mualaf ini golongan Old Testament, golongan perjanjian lama ini, ya, ya. Yang apa sebenarnya kalau jadi Kristen juga lah paling tinggal nunggu mati kan gitu. Tapi kalau yang anak-anak kita diincar Pak, nanti anak-anak kita ini bisa jadi berkat buat mereka. Kenapa? Anak-anak kita inilah yang nanti akan dijadikan kader untuk bisa memurtadkan yang lain, entah di internal keluarga maupun teman-teman mereka. Wah ini nggak main-main ini Pak. Dan saya punya beberapa cerita mengenaskan ya, saya gagal. Contoh yang terakhir ada dari Lampung, ada mahasiswi pernah sekolah biarawati, kemudian dia jadi Islam. Wah ini rebutan, Dewan Dakwah pertama yang Mualaf Center pertama kali yang mengislamkan. Kemudian Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) ikut campur, ya. Nggak cukup sampai di situ, sudah ke beberapa lagi sama ini. Aduh saya lupa namanya ya. Ikatan Dai Indonesia ID ya apa? IKD ya IKD betul ya. Jadi juga nanganin. Terakhir di sini dan ternyata di sini pun saya gagal. Ya, saya harus dipanggil sama Polda Lampung karena orang tuanya melaporkan anaknya diculik dibawa ke sini tanpa izin orang tua karena orang tuanya masih Katolik. Ya saya nggak mau datang, saya kirim perwakilan. Tapi kan repot juga, saya harus mantau kan itu. Harus datang ke Polda Lampung, diperiksa sekian jam, luar biasa. Walaupun nggak ada apa-apa, karena memang dia datang ke sini bukan karena kita yang maksa, karena keinginan dia udah besar. Tapi kita capek Pak, dia mainin terus ini, pinter ya. Ya akhirnya apa? Saya dalam posisi tinggal sendiri Al-Hadid ini. Yang lain satu-satu udah pada mundur, udah pada bosan.
sampai Kohani ya, saya juga mintain tolong, udahlah balikin aja tuh, udah daripada ngurusin satu orang capek, sampai segitunya ya. Nah, saya merasa sendirian, saya juga bingung gitu ya, nggak ada teman-teman lagi yang lain ini, yang lain udah pada bosan lah, karena ngurusin satu masalah ini terus dipermasalahkan sama orang tuanya ya. Akhirnya saya pun ikut ngerama. Kenapa? Kita nggak punya jamaah, saya nggak punya teman-teman yang lain, Al-Hadid cuma sendirian. Akhirnya orang tuanya datang ke sini, ya, sama pengacara segala macam gitu ya, minta anaknya dibawa pulang. Itu udahlah, bawa pulang, angkat tangan saya, ya sampai segitunya Pak. Ya, nggak kelihatan, nggak muncul di media Pak, karena memang apa? Ya seperti ini, kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus yang memang ada tapi nggak gampang untuk diviralkan gitu Pak ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Ya, contoh di sini juga ada salah satu mahasiswa UAD, tapi saya nggak munculin lah ya, karena masih saya asuh gitu ya. Yang kemudian tadinya pacaran sama orang Kristen, ya sampai kemudian bergaul secara bebas gitu ya. Nah kemudian pada endingnya kemudian hamil, enggak kan begitu. Harus diselamatkan, harus diumpetin dulu karena orang tuanya merasa malu dan lain sebagainya. Itu harus sampai seperti itu Pak. Ya. Dan ini kasus-kasus besar seperti ini tidak kerasa Al-Hadid yang walaupun cuma di Gunung Kidul Pak, itu nanganin kasus-kasus yang krusial, yang penting, yang wah luar biasa. Banyak sekali kasus-kasus yang memusingkan pikiran. Ngurusin mualaf, ya Pak, sekali lagi ngurusinnya tadi yang kaitannya sama mualaf tadi. Ya, hari ini juga insya Allah dari Mualaf Center Jogja kemarin sudah telepon saya. Minta tolong, ada mualaf yang masuk Islam di penjara di Surabaya, kemudian ketika keluar dari penjara kan udah jadi mualaf, keluarganya nggak mau nerima, mau ke pesantren nggak ada yang berani karena mantan narapidana ya. Akhirnya Al-Hadid, bisa nggak Ustadz? Bisa, saya terima, nggak apa-apa, kan narapidananya mantan. Nggak, masih menjadi narapidana kan begitu ya. Dan dia punya label mu'alaf ya. Sehingga saya katakan bawa ke sini, insya Allah kita asuh, kita bina. Ya kenapa? Karena memang ya di sini tempatnya. Kalau semuanya nggak nerima, semuanya angkat tangan gimana? Ya, saya akan angkat tangan kalau sudah waktunya. Tadi contoh tadi saya bilang ada yang gagal juga ya. Nah itu. Nah sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, penting ini membuktikan eksistensi Allah dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu mu'alaf perhatiin. Udah berapa tahun jadi Islam? Ya, ada yang udah 2 tahun, ada yang udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Cek yang paling gampang apa? Nggak usah baca Qurannya, baca Quran itu emang agak sulit, ya kan? Baca Quran itu sulit. Buat mualaf masuk Islam, lahirnya Kristen, besar Kristen, berpuluh tahun jadi Kristen, jadi Islam. Jangankan baca Quran, untuk menyebut nama Tuhan saja sulit lah. Biasa Allah, ya kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ma ini ya. Ya, gitu. Ini harus nyebut dengan cengkok ya, dengan ucapan yang berbeda. Allah, nggak susah, nggak mudah, ini sulit. Ya, dari Allah sama tulisannya cuma bacanya Allah, kan sulit ini. Apalagi baca Al-Quran. Yang paling gampang aja, ternyata udah jadi mualaf 5 tahun, bacaan sholat belum hafal. Ini kan kebangetan sebenarnya. Inilah yang saya katakan dia gagal membuktikan eksistensi Allah dalam hidup dia. Tapi manakala jadi mu'alaf 1 tahun, Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah lancar sholat. Bukan cuma gerakannya, kalau gerakannya apa bedanya orang ikut senam juga bisa lancar. Ya kan? Yang membedakan sholat itu bukan cuma gerakannya, tapi dia mampu membaca, ya kan, bacaan sholat itu dengan baik. Maka di sini ada Mas Arif, mana Mas Arif? Coba berdiri. Nah ini. Ya, ada juga namanya sama Pak. Mas Arif ini Arif Marcel Aswad namanya. Dari Kupang ini Pak. Itu yang berdiri ya. Jenggotnya panjang itu. Ini mualaf 2017. Terima kasih Mas Arif. Datang ke sini 2,5 tahun yang lalu. Minta belajar dari mualaf. Kenapa kamu mau belajar? Saya mau pulang kampung besok, mau berdakwah di sana. Oh bagus. Ya. Mulailah dia ya episode belajarnya ini. Saya cuma bilang musuhnya mu'alaf belajar itu cuma satu, ya sabar aja. Kalau nggak sabar, udah, ya bubar. Jadi memang orang belajar itu
Yang harus dilakukan itu, harus dilawan itu adalah ketidaksabaran ini. Jadi dia harus sabar sesabar-sabarnya. Kalau sabar insya Allah sukses belajar. Tapi kalau nggak sabar, kok 1 tahun suruh jadi mualaf pinter mana bisa? Ya kan? Saya aja dulu pesantren sampai 6 tahun, ya mungkin baru bisa seperti ini karena harus 6 tahun dulu di pesantren kan begitu. Kok baru 1 tahun di pesantren mau pinter, apalagi 1 tahun nggak masuk pesantren, ngajinya cuma ngaji kuping, ngaji Google ya, dia jangan mimpi mau pinter. Ya, tapi paling tidak ada usaha, Pak Ustadz, ya oke boleh. Nah, jadi sekarang itu alhamdulillah sudah bisa jadi imam sholat. Ya, saya program harus hafal yang namanya zikir wiridnya orang Islam setelah sholat, bukan cuma bacaan sholatnya. Saya program harus bisa memimpin doa dengan cara orang Islam seperti layaknya yang lain. Saya program harus bisa jadi khotib Jumat. Saya program harus hafal kunut. Kamu nggak kunut nggak apa-apa, tapi di Al-Hadid harus hafal kunut. Kenapa? Kamu harus jadi orang Islam yang rahmatan lil alamin tadi. Di tempat orang kunut kamu bisa kunut, di tempat orang nggak kunut ya nggak ada masalah. Kan gitu Pak. Jadi enak kita di mana aja gitu. Jangan sampai jadi masalah di mana-mana kan begitu ya. Nah ini. Sehingga kalau jadi mu'alaf sudah 2 tahun, bacaan sholat masih nggak hafal. Wah ini repot ini Pak, harus di pendamping mu'alaf ini harus merancang program baru nih. Karena saya katakan, belajar sholat itu, bacaan sholat itu gampang loh. Ya kan? Orang doa iftitah saja. Doa iftitah itu kan bukan cuma 1 versi Pak. Ya tak? Ada 3 versi yang bisa kamu hafal, pilih aja yang paling pendek kan begitu Pak. Kemudian apalagi sih? Al-Fatihah cuma 7 ayat. Ya kan? Kemudian bacaan surat yang paling pendek apa Pak? Surat Al-Kautsar. Ya kan? Cuma 3 ayat. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal. Selesai. Apalah. Jangan Pak Ustadz, ini paling pendek tapi nggak terkenal. Yang terkenal Pak Kulhu, ya udah hafalin Kulhu kan begitu. Ya kan? Walaupun Al-Kautsar paling pendek tapi kan nggak terkenal. Yang terkenal Al-Ikhlas kan begitu. Ya udah hafalin lah Al-Ikhlas, cuma beda 1 ayat kan gitu ya, nggak masalah. Jadi nggak susah ya. Kemudian bacaan ruku, bacaan ruku juga sama, ada 2 versi, mau yang panjang boleh, mau yang pendek juga boleh. Tidak juga sama, semua ada pilihannya, ya kan? Gampang kalau mau dihafalin. Mas saya jadi mualaf udah 2 tahun 3 tahun masih belum hafal bacaan sholat. Terus kalau sholat yang dibaca apa? Kan begitu Pak Bu ya. Walaupun ternyata saya kan perempuan Pak Ustadz, ya kan? Kalau sholat itu nggak harus di masjid, saya harus di rumah. Ya justru karena ibu perempuan, ibu lebih wajib hafal bacaan sholat. Karena ibu sholat sendiri kan gitu. Nah kalau sholat sendiri nggak hafal gimana coba? Ya, saya laki-laki, mualaf laki-laki Pak Ustadz, kalau sholat ke masjid kan katanya kalau sholat ke masjid nanti ditanggung sama imamnya ya. Ini nyari anaknya gitu. Emang mau selamanya ditanggung terus kan gitu ya. Emang nggak kepengen sekali-kali waktu walaupun Anda mualaf jadi imam, kan lebih luar biasa lagi gitu ya. Nah ini ya. Ini berarti kalau dia merasa jadi Islam ini sulit, belajar sulit, ini dia belum berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidup dia. Lah jaminannya apa? Di Quran kan disebut yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah ingin kemudahan, bukan kesulitan. Masa kalau belajar Islam sulit, berarti belum sepenuhnya dia bisa ya ikhlas jadi seorang mu'alaf. Kalau sudah ikhlas lahir batin jadi mu'alaf, kemudian dia pasrah sama Allah, dia belajar ya kan dengan para penyuluh agama Islam walaupun cuma seminggu sekali, insya Allah akan datangkan kemudahan. Ya, Bapak Ibu nggak percaya, banyak contoh tokoh-tokoh mu'alaf yang luar biasa, yang saya kagumin Pak Bu, ya di antara banyak tokoh mualaf ya, adalah satu yang betul-betul waktu itu saya jadi inspirasi saya, yaitu ahli ekonomi Islam Pak. Ya Pak, nah ya Ustadz Syafi'i Antonio. Beliau ini mualaf plek dari Cina, ya kan, asli orang Cina, masuk Islam, wah luar biasa, hafalannya itu ya, hafal ini, hafal itu segala macam. Kemudian yang kedua kalau di Jogja Pak Muhammad, profesor sekarang di UIN, tahu Pak ya? Wah itu luar biasa, dulu saya sering dialog sama beliau, ya. Itu hafalannya juga luar biasa ya. Ini contoh mualaf-mualaf yang berhasil, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa kita tidak? Itu tadi karena kita harus
Ternyata jadi Islam itu betul-betul harus totalitas. Nggak boleh separuh-separuh hati. Tinggalin semua produk-produk yang lama itu. Tinggalin semua ajaran-ajaran kekafiran yang lama itu. Mulai hidup dengan cara yang baru, walaupun pahit. Saya katakan walaupun pahit. Ya, nah, pahit Pak. Karena kalau tukang kopi Pak, kalau kopi manis itu bukan kopi katanya, ya itu sirup. Nah gitu ya. Kopi ya. Iya. Saya katakan ibu-ibu bapak-bapak yang mualaf khususnya, kalau jadi mualaf itu harus ngerasakan yang pahit, kayaknya hampir semuanya Pak. Ya hampir semua. Saya jadi mualaf bapak ibu, ya itu udah ngalamin, pernah jadi tukang sampah, ya, pernah harus jualan gorengan keliling, ya, pernah harus jual kue sagon, pernah harus jual apa itu nama itu kalau di Jakarta perembungan Pak, balon yang tiup itu dari busa sabun itu Pak, ya, semua segala macam. Pernah jadi penjaga sekolah, ya, pernah jadi tukang kebun di sekolah, macam-macam. Itu kalau cuma bicara pahitnya. Kenapa? Karena itu tadi kecintaan kita sama Islam, semua yang lama kita tinggalin. Kita mulai hidup yang baru. Hidup yang baru tentu harus dari nol, kayak petugas pom bensin kan gitu. Ya. Dari nol Pak, Bu ya. Jadi kita mulai merangkak lagi pelan-pelan lagi. Tapi Allah kasih keberkahan itu luar biasa. Ya. Maka saya katakan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sudah berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidup kita, maka kita akan merasa jadi orang yang paling beruntung sedunia. Kenapa tidak? Bagaimana tidak? Bayangin kalau ibu berdoa, bapak berdoa, mau yang Islam dari lahir maupun yang mu'alaf, Allah selalu kabulin. Kan begitu. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kan begitu. Dijamin. Kalau kita berdoa pasti Allah kan kabulin. Kan begitu. Tinggal gimana berdoanya dulu, mintanya apa kan gitu. Minta berdoa jadi orang kaya, jadi orang kaya, jadi orang kaya. Ya, tapi males. Subuh kesiangan. Ya, dijamak sama duha misalnya gitu. Kan repot gitu ya. 2/3 malam nggak pernah bangun, ya. Ngopinya iya tapi nggak pernah tahajud kan begitu ya. Nah, Al-Quran ya dibiarkan sampai berdebu, nggak pernah dibaca. Ditanya hari ini baca Qurannya sudah sampai di mana? Waduh, Yasin aja kayaknya kan. Karena tiap malam Jumat Yasinan ya. Bukan Yasinannya. Punya nggak Bapak Ibu program bacaan Quran? Saya Bapak Ibu ya mohon maaf lahir batin ya. Saya selalu bilang sama anak-anak di sini, kamu kalau jadi Islam lupa Al-Quran, mau kamu profesor, mau kamu kiai, mau kamu siapapun besok, maka percuma, kamu nggak ada gunanya. Sebab apa? Sebab kita jadi Islam itu harus tiap hari berinteraksi dengan Allah lewat Al-Quran. Gimana kita mau menggantungkan hidup kita sama yang ya kita gantungan hidup yang maha menggantungkan hidup kita. Allahus Somad itu kan tempat kita bergantung, artinya kan itu ya. Sementara kita tidak pernah berkomunikasi dengan baik. Kita jauh dengan yang kita gantungkan hidup kita ini. Maka tiap hari harus baca ya. Saya selalu bilang, saya sama Umi aja bilang, Mi, kayaknya Umi udah lama nggak pernah baca Al-Quran nih. Akhirnya dibaca Quran lagi gitu ya. Kenapa? Ini penting ya. Kalau saya ditanya, Ustaz terakhir baca Quran apa? Saya hari ini mulai baca surat Al-Ghafir. Karena saya baca Qurannya itu satu surat. Mau yang panjang, mau yang pendek, pokoknya tiap hari usahakan bisa selesai satu surat. Kalau kepepetnya lagi sibuk, ya mungkin 2 hari baru selesai. Karena suratnya mungkin agak panjang gitu ya. Ada yang 78 ayat, misalnya gitu ya. Tapi ternyata surat ayatnya pendek ya, nggak ada 1 jam udah selesai, bisa kan gitu ya. Baca Yasin, nggak ada 1 jam selesai Pak, walaupun 83 ayat kan gitu ya. Kenapa? Hafal. Satu ya kan. Yang kedua, ini udah kayaknya kita baca itu udah otomatis ngomong sendiri di mulut gitu ya. Sehingga nggak ada 1 jam udah selesai baca gitu ya. Nah, harus begitu Bu interaksi kita sama Al-Quran ya. Harus cinta sama produk-produk Islam ini, harus cinta. Makanya di sini Bapak Ibu saya kampanyekan namanya kampanye ABJI. Kampanye ABJI itu artinya aku bangga jadi Islam ya. Harus Bapak Ibu ya. Mau mu'alaf, mau Islam dari lahir, harus bangga jadi Islam. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Gimana nggak bangga? Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Agama lain enggak. Lebih jelasnya lagi Al-Maidah 85 kita udah hafal nih semua nih. Ya Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Yang artinya siapa yang mengambil agama tapi agamanya itu bukan Islam, fala yuqbala min, maka akan ditolak agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Jadi intinya yang diterima agama di sisi Allah itu cuma Islam, kemudian agama selain Islam itu akan ditolak, nggak mungkin diterima. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Alhamdulillah Bapak Ibu jadi Islam, berarti di akhirat termasuk orang yang makanya harus bangga jadi Islam. Ya, saya kemana-mana sarungan, ya, kopiahan, bukan karena saya gemuk nggak punya celana yang besar ini. Ya. Tapi karena itu tadi, karena kebanggaan saya katakan saya mati di jalan, orang nggak perlu nyari KTP saya dulu. Lihat penampilan saya, ini pasti orang, itu yang buat saya bangga dulu. Ya, kenal identitas belakangan. Yang penting orang kenalin saya seorang muslim, itu yang penting dulu. Ya. Jadi inilah dasar-dasar Islam yang harus Bapak Ibu kuasai dulu. Kalau ternyata kita belum berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidup kita, maka kita akan gagal jadi orang Islam. Ya, itulah sebabnya di Al-Baqarah 186 ayat tentang eksistensi ini tadi ya. Al-Baqarah 186. Allah itu sampai menerangkan dengan cara yang paling gampang, paling mudah, dan Bapak Ibu harusnya malu kalau belum berhasil membuktikan eksistensi Allah. Al-Baqarah 186 ayat yang masih berkaitan dengan puasa yang sering kita baca. Puasa Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya kan tadi panjangannya ujibud da'wat tad'i dan falyastajibuli wal yu'minu bil'alahum yarsyudun. Jadi kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Ya. Jadi Allah ini sudah menyiratkan pada kita, memberi informasi pada kita bahwa Allah itu dekat. Kalau udah dikasih tahu dekat masih nggak berhasil, kok rasanya sama Allah masih jauh, ya kan? Sholat nggak ngepek apa-apa, baca Quran juga nggak ada getaran-getarannya, zikir dianggap cuma komat kamit, kayak baca mantra. Ini orang yang sudah amat jauh, harus didekatkan kembali kepada Islam yang benar. Ya. Kenapa? Karena ayat ini sudah menegaskan Allah itu dekat. Dekatnya seperti apa? Udah nggak usah dibayangin dekatnya seperti apa. Pokoknya kata Allah dekat. Kalau saya saja bilang hubungan saya dengan Pak Muhyi, kalau ditanya Pak Ustadz Yusuf hubungannya sama Pak Muhyi dekat atau tidak? Oh dekat. Ya. Dekatnya seperti apa? Ya dekat sekali. Ya. Ya. Macam-macam nanti bisa. Tergantung mau dekat sekali silakan. Mau dekat biasa saja juga silakan ya. Kalau bisa dengan Allah harus dekat sekali. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Marilah sama-sama ya. Mulai hari ini ibu-ibu bapak-bapak, ini challenge dari saya, tantangan dari saya. Bagi yang mu'alaf pertama ya, kalau belum berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya, maka kejar itu ya. Dapatkan itu. Ya Allah Pak Ustadz, alhamdulillah. Setelah dari sini, sekarang saya merasa sholat itu nggak seperti dulu. Saya merasa sholat itu betul-betul merasakan kehadiran Allah. Alhamdulillah berhasil itu. Ya Allah Pak Ustadz, sekarang gara-gara di Al-Hadid saya kesinggung. Saya tadinya malas baca Quran Pak Ustadz. Sekarang saya mau belajar baca Quran. Alhamdulillah sekarang saya bisa lancar baca Al-Quran setelah 5 bulan. Bagus itu alhamdulillah. Saya nggak merasa susah lagi belajar Islam. Saya nggak merasa sulit belajar Islam. Saya merasa mudah semua, jadi dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti sudah berhasil membuktikan eksistensi Allah dalam hidupnya ya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi buat kita semuanya, sehingga Bapak Ibu mau yang lahir Islam, mau yang mu'alaf, semuanya kita semua menjadi Islam yang istiqomah, menjadi Muslim yang husnul khotimah fid dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf lahir batin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semuanya.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inna nas'aluka kama hadaitana lil islam wa an la tanzi'ahu hatta tatawaffana bi annal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah.